Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan wasiat, memberikan pesan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Dan di dunia yang penuh dengan tantangan, problem dan kesulitan, Allah telah memberikan solusinya kepada kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan urusannya mudah, senang, lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan solusi baginya dari semua problem, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan seandainya, sebagaimana Ibn Abbas mengatakan, seandainya Allah Ta'ala himpitkan antara langit dan bumi sehingga semut pun tiada jalan untuk selamat, maka Allah akan memberikan jalan keselamatan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha fadzaka alladzi sigat ilaihi al-majru rabihu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia adalah orang segala kekayaan, kesuksesan, keberhasilan didatangkan oleh Allah untuk orang tersebut. Allah Ta'ala memanggil setiap yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghidupkan kita rabihina muslimin wa tawaffana mu'minin nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Dihidupkan mu'minin dan diwafatkan mu'minin muslimin, dan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang aman dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari siksa Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillah, tidak ada hari-hari di mana amalan soleh, amal ibadat lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan melebihi di hari-hari yang 10 ini. Ibadat yang paling dicintai oleh Allah, momen yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan amal soleh adalah di hari-hari yang 10. Dan tidak ada malam-malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang 10 ini. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashir. Allah Ta'ala bersumpah demi fajar. Ada yang mengatakan fajar tersebut adalah fajar hari Arafah. Ada yang mengatakan fajar tersebut adalah fajar di Yaumin Nahr, di hari Idul Adha. Idul Adha yang merupakan penutup dari hari yang 10. Walayalin ashir, dan malam-malam yang 10. Dan malam-malam yang 10 ulama mengatakan adalah malam-malam 10 ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Malam-malam yang 10 ada 3 bagian. Ada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada malam-malam 10 hari pertama dari bulan Muharram, ada Tasu'a, ada Ashura, ada tahun baru di dalamnya. Dan juga ada malam-malam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ulama mengatakan di antara semua malam-malam yang 10 dari 3 itu tadi, yang paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebab di dalamnya ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada Yaumun Nahr di dalam malam-malam dan hari-hari yang 10 ini. Bahwasanya doa yang dipanjatkan di hari-hari yang 10 tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat, di dalam athar, di dalam riwayat, bahwasanya puasa 1 hari dari hari-hari yang 10 ini bagaikan puasa 1 tahun. Kalau ada orang yang bilang itu amalan-amalan, baik itu zikir atau apapun di hari-hari yang 10, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif bukan dibuang di tong sampah. Hadis dhaif, belajarlah ilmu. Hadis dhaif boleh dipakai, diamalkan
di dalam fadailul a'mal, di dalam fadilah-fadilah amalan, di dalam targhib, di dalam tarhib. Dan hadis dhaif tersebut, hadis dhaif tidak merubah hukum, tidak merubah hukum. Oh, ini menjadi halal ataupun menjadi haram, tidak merubah hukum daripada hadis dhaif, tetapi dipakai dalam fadilah amal. Dan walaupun hadis dhaif, apabila ada 2 riwayat, ada 3 riwayat, ada 4 riwayat yang dhaif, maka menjadi kuat, menjadi hasan li ghairihi. Dan di dalam pendapat daripada Sada Bani Ali wal ulama minhum mengatakan, nahnu nufaddil al ahadits ad-dha'ifah ala ara'i rijal. Mereka mengutamakan bahkan hadis dhaif lebih afdal daripada pendapat individu perorangan biasa, daripada pendapat ulama yang lebih afdal hadis dhaif. Wa hakadha. Nah, karenanya itu para salafus saleh yang terdahulu mereka memakmurkan waktu-waktu yang mulia ini, yang cuma 10 hari. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan berjumpa dengan momen yang sama yang seperti ini, atau mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memakmurkan waktu-waktu yang mulia ini. Ma madha fat wal muammal ghaib walaka sa'ah allati anta fiha. Yang sudah berlalu sudah lepas, tak dapat kita mengembalikan 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Dan yang akan datang sesuatu hal yang gaib. Berapa banyak orang yang menanti esok, datang esok dia sudah mati, dia sudah tidak ada di dunia ini. Berapa banyak orang yang menanti pagi, datang pagi hari dia tidak ada, datang petang hari, malam hari dia sudah tidak ada di dunia ini, sudah dikuburkan, sudah dimakamkan. Dan saat yang kita miliki adalah saat ini, menit ini, hari ini, detik ini, bulan ini, jam ini yang kita punya. Fa'amurhu bifi'lil jamil wal makrumati. Maka ma'murkanlah saat-saat yang kita punya dengan perbuatan yang baik, dengan amalan-amalan yang luhur, dengan amalan-amalan yang mulia. Nabi Muhammad SAW menyebutkan fa'akthiru fihinna at-tahmid wat-tasbih wat-tahlil wat-takbir. Perbanyak di hari-hari yang 10 ini ucapan hamdalah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah. Perbanyak daripada zikir-zikir tersebut. La ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wa syuhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur. Daripada zikir-zikir tersebut. Bahkan hari Arafah, hari Arafah Nabi mengajarkan sebuah doa, doa Arafah. Nabi menamakannya doa. Apa itu doa Arafah? Nabi mengatakan doa Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doanya? Ini zikir, tapi Nabi menamakannya doa. Kamu baca ini, hajat kamu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui hajat yang ada di dalam hati kamu. Sehingga ulama menganjurkan membaca doa ini di malam atau di hari Arafah, bisa 10 kali, 100 kali, kalau boleh sampai 1000 kali, lebih baik lagi. Kalau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dibilang bid'ah, maka saya nggak tahu apa yang namanya sunnah. Cakap la ilaha illallah bid'ah. Terus yang sunnah itu yang mana? Apa yang sunnah? Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memasuki pintu Islam kecuali dengan la ilaha illallah, dan kita tidak memasuki pintu menjadi bagian umat Nabi Muhammad kecuali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, momen mencari pahala adalah saat ini. Amal ibadat dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, puasa dilipat gandakan, bangun malam, buat sebuah track record. Kalau ada orang membuat track record menjadi orang paling kaya, menjadi orang paling pandai, menjadi orang paling cerdas, menjadi orang yang paling ini dan itu, buat sebuah track record bahwasanya alhamdulillah berlalu 1 tahun saya tidak pernah luput salat jamaah, berlalu 2 tahun, 3 tahun tak pernah ketinggalan salat jamaah. Buat rekor yang seperti itu.
Buat track record, alhamdulillah, berlalu 2 tahun, 3 tahun, tidak pernah luput bangun malam, tahajud. Walaupun 15 menit, 20 menit sebelum subuh, dia sudah standby di atas sejadahnya. Buat sebuah track record yang alhamdulillah setiap hari membaca Al-Quran, walaupun 2 lembar, 3 lembar, atau 1 juz daripada Al-Quran tersebut. Sehingga ini semualah yang akan menguntungkan kita. Al-bidar qabla al-fawati, innama anta urdatul afati. Bersegera sebelum luput kesempatan kita. Sebab engkau, setiap orang dari kita adalah target. Target apa? Bagaikan orang anak panah. Nah, itu kita menjadi targetnya, menjadi sasarannya. Sasaran apa? Anak panahnya siapa? Kematian. Kita selalu disorot dengan kematian. Begitu, diburu oleh kematian, menjadi target kematian. Itu di dalam sebuah athar, setiap hari malaikat Israel itu memeriksa, mencek wajah kita, men-scan wajah kita 70 kali. Di-scan. Inikah orangnya? Inikah wajahnya? Oh, bukan. Belum lama, tak lama kemudian datang lagi. Setiap hari 70 kali di-scan wajahnya kita. 70 kali di-scan wajahnya kita. Kita diburu, dibidik oleh kematian. Tiap saat, tiap waktu. Kematian memburu setiap orang. Tak pandang usia, tak pandang kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, semua. Innama anta urdatul afati badirul fauta qabla an tagta'anka dunama tashtahi hutuful mamati innama ra'su malikal umru fa'murhu bil makrumat bifi'lil jamil wal makrumati. Nah, karena itu persiapkan diri kita, jangan kesibukan duniawi kita membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita membuka Al-Quran, waktunya kita berzikir, waktunya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak puasa di saat-saat momen yang mulia ini. Itu disebutkan di dalam riwayat, puasa di hari Ashhuril Hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, 1 hari itu bagaikan 1 bulan di hari-hari biasa. Dan berpuasa 1 hari di bulan Ramadan bagaikan berpuasa 1 bulan dari Ashhuril Hurum. Nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi khusus untuk hari-hari yang 10 ini, puasa 1 hari bagaikan puasa 1 tahun. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan daripada ibadat ini, terutama nanti di hari Arafah. Yang berpuasa di hari Arafah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosa 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Isyarat. Itu ulama mentafsirkan, menjelaskan makna daripada hadis ini, bahwasanya orang yang berpuasa di hari Arafah, insya Allah panjang umur, paling tidak sampai tahun depan dia masih hidup. Sebab bagaimana dosa setahun ke depan akan diampunkan kalau dianya mati? Tapi ajal dan umur semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. واسأله السلامة من دار الفتوح.